Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di acara Kompas Iman GKIM Hosana. Hari ini bersama saya Susanti Saragi dan rekan saya Ezer Lumika. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini narasumber kita Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Apa kabar Pak? Baik, Sehat terima kasih ya Pak Bu. ya? Ya, terima kasih Bu. Iya. Ya. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdiskusi tentang satu topik yang menarik sekali. Ini sebenarnya topiknya nggak enak ya Pak Ezer agak ya. mengerikan ya? Iya, agak mengerikan begitu ya. Topiknya adalah tentang kekerasan dalam keluarga. Iya. Oke. Tapi ini adalah topik yang baik untuk kita diskusikan sehingga khususnya para keluarga atau juga mungkin belum ya yang belum berkeluarga itu bisa melihat tentang fenomena ini dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya itu menyikapinya gitu ya. Betul. Baiklah, Pak Chandra, saya punya pertanyaan nih Pak Chandra gitu ya. Kan bukan katanya, tapi ini adalah sebuah fakta bahwa semua anggota keluarga itu berhak mendapatkan rasa aman begitu ya. Betul. Tapi kenapa Pak sebenarnya berdasarkan pengamatannya Pak Chandra, ini apa sih yang sebenarnya menyebabkan terjadinya sampai ada kekerasan dalam rumah tangga? Iya. Jadi saya teringat waktu kita membahas ini di televisi beberapa waktu yang lalu itu saya pernah melihat ada orang tua lemparkan anaknya ke rawa yang di situ banyak buayanya. Ya itu sesuatu yang bagi kita mengerikan ya. Betul. Kita orang tua umumnya mengasihi keluarga kita, anak-anak kita. Saya nggak pernah bisa bayangkan bahwa walaupun anak kita misalnya sangat katakanlah membuat kita marah, kesal, tapi saya tidak pernah bisa bayangkan bahwa ada orang tua yang saking marahnya kepada anak, memukul anak nggak cukup, dilemparkan ke tempat di mana buaya ada begitu. Nah itu saya lihat dalam berita beberapa waktu yang lalu. Nah jadi saya teringat bahwa kalau kita berbicara mengenai hal tadi itu mungkin contohnya lumayan ekstrim ya. Agak jarang kita dengar, makanya berita seperti itu lumayan jadi viral tuh di tengah-tengah masyarakat. Nah tadi ada pertanyaan yang sangat baik sekali mengenai apa yang sebenarnya menyebabkan kekerasan itu terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, pertanyaan saya adalah, saya bertanya lagi ya. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya, dalam Alkitab kekerasan dalam keluarga itu terjadi pertama kali kapan? Kira-kira, masih ingat nggak Pak Ezer, di dalam Alkitab itu ada keluarga adik kakak yang kemudian terjadi pembunuhan pertama. Betul. Kain dan Habel kayaknya. Kain dan Habel Ya. ya. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata kekerasan itu sudah terjadi pada awal manusia ini ada di dunia ini. Dan kita kemudian bertanya, kenapa kekerasan itu kemudian bisa muncul di dalam keluarga? Nah, tetapi sebenarnya kalau kita memikirkan lebih dalam lagi tentang isu kekerasan, nah kita perlu memilah antara persoalan yang esensial yang membuat manusia hidup dalam kekerasan dengan dampak daripada isu esensial itu. Nah, tentu waktu kita mempelajari secara umum tentang katakanlah kekerasan yang manusia lakukan, kita bisa katakanlah melihat berbagai dampak, berbagai penyebab. Misalnya keluarga yang sebelumnya memiliki kekerasan dalam rumah tangga, melahirkan anak-anak yang juga cenderung memiliki kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi sebenarnya waktu kita berbicara mengenai bagaimana Alkitab berbicara soal kekerasan dalam rumah tangga, nah Alkitab sebenarnya berbicara pada persoalan yang jauh lebih substansial. Apa itu dosa? Dosa ya. Nah, jadi akar daripada segala segala kekerasan di dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan sekedar habit. Ya, memang ada orang tertentu, misalnya dia tumbuh dalam keluarga yang salah satu orang tuanya sering melakukan kekerasan, suka memukul misalnya. Dia bisa tumbuh menjadi orang yang sama seperti itu. Tetapi itu sebenarnya pemicu dari persoalan yang lebih serius, yaitu masalah dosa.
Nah, dosa itulah yang membuat kemudian kita melihat di dalam kitab Kejadian, walaupun saya yakin Adam dan Hawa nggak pernah ngajarin anaknya mukul saudaranya begitu ya, tapi kemudian tuh bisa terjadi pembunuhan terhadap saudara kandung sendiri, dan akarnya adalah dosa sesungguhnya. Nah, hanya persoalannya adalah bahwa di dalam dunia ini orang gak gampang mengakui itu, bahwa akar daripada segala persoalan kekerasan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah dosa gitu. Kira-kira Pak Ezer setuju nggak kira-kira bahwa memang dalam dunia ini tidak semua orang ataupun tidak semua kalangan bisa menerima bahwa isu itu adalah karena persoalan dosa? Iya, saya setuju Pak, bahwa manusia saat jatuh di dalam dosa ya tentu menjadi tanda petik liar begitu, sehingga kalau kita tidak mau berusaha untuk merubah dan lain sebagainya, mungkin dosa itu akan terus bertumbuh begitu Pak, sehingga ya itu tadi ada yang buang anaknya ke buaya, menyiram dan lain sebagainya begitu Pak. Iya, orang pikir Bu Santi bahwa pendidikan itu bisa mengubah orang. Padahal kita juga menemukan bahwa ada banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi dalam rumahnya tetap terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Tidak berarti maksudnya kalau orang sekolah tinggi bahwa pendidikan itu otomatis mengubah wataknya. Nah, itu menunjukkan bahwa akar daripada persoalan kekerasan itu bukan sekedar kurangnya pendidikan. Betul. Pendidikan itu ada manfaatnya. Ya, jadi waktu orang misalnya belajar katakanlah terapi dalam keluarga, itu kan semacam dia dididik, dia dibina, diarahkan, pemahamannya diluruskan kalau dia keliru. Ada manfaatnya. Tapi selama akar masalahnya nggak dibereskan, maka manusia tidak bisa beres dengan sendirinya. Nah, itu yang saya kira menjadi hal yang penting waktu kita berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif iman Kristen. Jadi walaupun punya pengalaman ya Pak ya, atau bertumbuh dalam lingkungan yang menurut kita tidak baik seperti itu, tapi akar dari itu semua yang harus kita pahami yaitu dosa itu. Iya, betul sekali, betul. Saya pernah melihat ada seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang orang tuanya baik. Orang tuanya baik, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah memukul, tidak pernah melakukan kekerasan verbal. Artinya semuanya dalam batas normal lah. Nah, tetapi ketika anaknya dia tumbuh, nah anaknya kemudian tumbuh menjadi seorang yang katakanlah dia tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menahan diri. Dia menjadi orang yang ringan tangan begitu. Nah, biasanya kalau orang ringan tangan, nah itu biasanya akan dibawa ke pernikahan waktu orang menikah. Jadi kalau dia ringan tangan waktu pacaran, dia menikah, dia akan tumbuh juga menjadi seorang suami yang juga ringan tangan. Kalau dia wanita, dia menjadi seorang istri yang ringan tangan kepada anak misalnya. Nah, jadi keluarga adalah tempat orang bertumbuh, ada pengaruh yang penting, tapi orang yang lahir dari keluarga baik-baik pun bisa rusak. Itu juga sama. Iya, seperti Kain dan Abel, seperti Kain tadi begitu ya. Kain juga begitu. Oke. Iya, tadi Pak Chandra menyinggung juga bahwa ketika pacaran gitu, bibit-bibit ini sudah muncul begitu. Ini mungkin ada pemirsa GKIM YouTube channel GKIM juga yang menyimak mungkin belum berkeluarga begitu ya. Ini masih berpacaran, dan kita juga melihat Pak. Berita-berita bahwa kekerasan ini bukan terjadi juga di dalam rumah tangga, tetapi ketika berpacaran begitu. Banyak juga ya. Nah, mungkin Pak Chandra bisa menggambarkan selain kekerasan selalu identik dengan ringan tangan, kita memukul, atau tadi Bapak tadi yang ekstrim membuang anaknya begitu. Nah, mungkin secara iman Kristen Pak, apakah ada bentuk-bentuk lain begitu kekerasan? Betul. Nah, jadi kekerasan memang kita identikan dengan hal-hal fisik. Tetapi waktu kita melihat lebih dalam mengenai
kekerasan yang terjadi di antara relasi antar manusia, sebenarnya kekerasan bisa mengambil bentuk yang beragam, begitu ya. Tadi saya menyebut salah satunya kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal contohnya apa? Ucapan-ucapan yang kita lakukan merendahkan pasangan, begitu ya. Nah, itu kadang-kadang orang mengatakan bahwa kekerasan secara verbal memiliki luka jauh lebih dalam daripada kekerasan secara fisik. Tapi ini bukan berarti maksudnya kekerasan fisik diizinkan, ya. Bukan maksud saya. Dua-duanya salah. Tapi kekerasan verbal karena itu menyentuh sisi sensitif daripada manusia, nah itu membuat luka yang nggak kelihatan, ya. Nah misalnya kalau orang tua suka memaki anaknya dengan sebutan-sebutan yang melukai hati sang anak, atau mungkin tidak perlu memaki, membanding-bandingkan anak. Nah kita barangkali tujuannya supaya misalnya si anak itu seperti kakaknya atau seperti adiknya, tapi bagi si anak ketika dibandingkan dia merasa bahwa dirinya itu tidak dikasihi apa adanya misalnya. Nah bagi saya hal-hal seperti itu barangkali merupakan bagian daripada abuse gitu ya, walaupun bentuknya bukan fisik tapi bersifat emosional. Nah maka kita belajar di dalam di dalam iman Kristen dan juga di dalam kehidupan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, bagaimana kita itu diajarkan bahwa pertanggungan jawab manusia kepada Tuhan itu bukan hanya terkait dengan tindakan, tapi juga terkait dengan apa yang kita katakan kepada orang lain. Begitu ya, termasuk saya kira sikap-sikap non-verbal kita terhadap sesama. Kadang-kadang cara kita melukai orang itu nggak mesti melalui perkataan, nggak mesti melalui tindakan, bisa melalui apa misalnya diemin orang, ignorance ya Pak ya, ignorance ya, itu betul. bisa kan, begitu. Kita seolah-olah nggak melakukan apa-apa, tapi untuk orang tersebut bisa sangat menyakitkan. Gitu. Nah maka kalau Tuhan Yesus itu mengajar kita satu prinsip yang penting dalam berelasi, itu disebut golden rule. Nah, golden rule itu adalah mengatakan bahwa apapun juga yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, kita harus melakukan hal itu kepada sesama kita. Kita kan nggak ingin disakiti orang lain, maka kita nggak boleh menyakiti orang lain. Kita nggak ingin perkataan orang lain melukai hati kita, maka kita juga harus belajar menjaga perkataan kita supaya tidak melukai hati orang lain. Gitu ya, ada orang mengatakan perkataan tajam sekali begitu ya, gitu ya, sangat tajam begitu ya. Oke, kurang lebih demikian Ezra dan Bu Santi. Tapi kan Pak, ini dalam kondisi sehari-hari prakteknya ini ya, saya pikir juga jemaat yang sedang menyaksikan hari ini tuh setuju juga dalam situasi pandemi mungkin ya, walaupun nggak pandemi kita ini hidup dengan banyak masalah begitu ya Pak ya, sehingga kadang-kadang ya konflik atau mungkin permasalahan di tempat kerja itu yang belum beres, pulang ke rumah mungkin begitu melihat anak atau pasangan kita itu memicu banyak hal dan kadang-kadang emosi kita menjadi tidak terkendali. Pada kesempatan ini bisa nggak Bapak menjelaskan atau memberikan bagaimana sih seharusnya gitu kita mengatasi emosi-emosi ini sehingga kita juga tidak memunculkan kekerasan itu dalam bentuk apapun, baik itu secara fisik, verbal, atau yang tadi ya tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya itu juga bentuk kekerasan. Kita mendiamkan gitu ya. Betul. Ya betul sekali, memang salah satu akar daripada ataupun salah satu penyebab daripada kita kemudian saling melukai dalam sebuah keluarga itu adalah karena problem penguasaan diri. Nah di dalam Alkitab memang kita belajar mengenai penguasaan diri, sesuatu yang Alkitab ajarkan bahwa penguasaan diri pertama adalah buah dari Roh Kudus. Nah, jadi waktu Rasul Paulus dia berbicara mengenai buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu ada berbagai macam bentuk, ada kasih, ada sukacita. Dan salah satu item daripada buah-buah roh yang Alkitab jelaskan kepada kita itu disebut sebagai penguasaan diri.
Nah, apa itu penguasaan diri sebenarnya dalam Alkitab? Nah, jadi sederhananya penguasaan diri itu lawan dari kemabukan. Nah, maksudnya mabuk itu bagaimana? Mabuk itu gambaran dari orang yang nggak bisa ngontrol. Namanya orang mabuk. Dia nggak bisa mengontrol omongannya, dia nggak bisa mengontrol juga sikapnya, dia nggak bisa mengontrol tindakannya. Maka kita seringkali melihat dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika misalnya seorang mabuk, tentu bukan mabuk cinta dalam hal ini ya, dia mabuk minuman keras ya, itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi gambaran penguasaan itu lawan daripada kemabukan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, lawan dari kemabukan berarti orang itu dia mampu untuk mengendalikan dirinya, dia tahu betul apa yang harus dia katakan, kapan dia harus katakan, dan sebatas mana itu harus dikatakan. Ya, jadi hal yang misalnya kalau misalnya orang yang kita kasihi dalam keluarga kita melakukan kesalahan. Nah, membiarkan pasangan kita melakukan kesalahan itu adalah sama salahnya. Gitu. Nah, orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang dia akan menyampaikan, akan menegur yang salah dengan waktu yang tepat dan batasan yang tepat juga. Jadi bukan semacam aksi balas dendam, begitu ya. Jadi kita misalnya merasa dikritik oleh pasangan, ini kebetulan pasangan kita melakukan kesalahan, kita balas kritik lagi. Nah, itu tidak punya kontrol atau penguasaan diri. Nah, jadi kunci yang Alkitab katakan di dalam menguasai emosi-emosi yang kita miliki adalah penguasaan diri. Nah, hanya yang kita nggak boleh lupakan adalah bahwa emosi-emosi yang kita miliki itu adalah emosi-emosi yang sudah tercemar dosa. Artinya apa? Artinya emosi-emosi yang kita miliki itu bisa rusak sebenarnya, tidak netral lagi. Nah, maka waktu orang percaya kepada Yesus, waktu orang dia menyerahkan hidup kepada Yesus, maka ada sebuah proses pembaruan di dalam hidup orang percaya, termasuk di dalamnya emosi, begitu ya. Nah, maka tadi saya mengatakan bahwa orang Kristen akan memiliki yang namanya penguasaan diri, itu satu hal, itu buah Roh Kudus. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka penguasaan diri otomatis keluar. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus mengupayakan yang namanya pembaruan emosi dan pikiran. Gitu ya. Jadi emosi kita ini kadang-kadang rusak karena dosa, misalnya begitu ya. Nah, karena emosi ini rusak karena dosa, nah Tuhan akan mengerjakan sebuah pembaruan dengan emosi kita, tapi kadang-kadang cara Tuhan di dalam mengerjakan pembaruan emosi itu menggunakan berbagai cara, salah satunya menggunakan orang lain. Artinya maksudnya menggunakan orang lain ini ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan emosi yang rusak ini. Nah, jadi Tuhan bisa saja menyembuhkan kita tanpa orang lain, tapi umumnya Tuhan juga memakai konselor-konselor Kristen. Nah, maka seperti seperti case yang tadi Ibu katakan, bahwa orang emosinya katakanlah nggak kekontrol, dia emosinya rusak misalnya ya, emosi rusak barangkali karena perlakuan trauma tertentu. Nah, orang-orang seperti ini dia harus terbuka sebenarnya. Untuk apa? Terapi. Begitu. Nah, jadi kadang-kadang kita malu ya. Kita merasa bahwa emosi kita rusak. Kadang-kadang kita merasa kita kayak punya persoalan kejiwaan. Betul. Padahal semua orang selalu punya persoalan kejiwaan. Kadarnya berbeda. Nah, tapi untuk orang-orang tertentu, nah itu harus memang memberi diri mereka begitu, untuk dibantu, didampingi oleh orang-orang yang memang Tuhan panggil untuk menolong kita. Nah, jadi saya menyarankan begitu, Ibu Santi. Jadi secara umum kalau orang mengalami katakanlah problem emosi, kerusakan emosi, tetapi dalam batasan yang masih wajar, masih normal, nah menurut saya cepat atau lambat di dalam pertumbuhan rohani orang tersebut itu akan memperbaharui emosi dia. Tetapi ada problem emosi yang jauh lebih dalam. Nah, untuk orang-orang seperti ini, nah mereka membutuhkan pendampingan, membutuhkan pertolongan dari sesama orang percaya yang bisa membantu orang tersebut. Nah,
Begitu kurang lebih Bu Santi dan Pak Esa. Iya. Ini tadi Pak Chandra bicara tentang pengendalian diri. Ya. Kita percaya kepada Tuhan, begitu ya. Tuhan yang memulihkan. Kita ikut pranikah, menikah di gereja dan lain sebagainya. Tapi kita juga sering menemukan loh Pak, bahwa orang-orang yang mengaku percaya ini juga melakukan begitu kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi juga begitu di kehidupan orang Kristen begitu. Bagaimana Pak Chandra? Iya, betul sekali. Jadi saya kira apa yang Pak Esar katakan betul sekali, bahwa rumah tangga Kristen tidak kebal terhadap isu kekerasan terhadap dalam rumah tangga. Bahkan kehidupan para hamba Tuhan sekalipun tidak kebal terhadap situasi kekerasan di dalam rumah tangganya. Nah, jadi kita menyadari bahwa persoalan ini adalah persoalan yang bukan hanya terjadi dalam katakanlah kehidupan jemaat tertentu, tapi barangkali bisa terjadi dalam kehidupan ragam jemaat yang ada, baik dia jemaat biasa misalnya, ataupun dia adalah keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis. Kekerasan itu bisa terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Nah, jadi pertanyaannya adalah kok bisa ya begitu ya, kok bisa bahwa kekerasan terjadi di dalam rumah tangga seorang Kristen. Dan memang kita pertama-tama tidak dapat memungkiri bahwa tidak semua orang yang kawin secara Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa orang-orang bisa kawin secara Kristen, tapi orang-orang yang kawin secara Kristen itu bisa saja salah satu pasangannya sebenarnya belum percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya akar dari persoalan dari kekerasan itu, masalah dosa itu belum diselesaikan begitu. Nah, itulah sebabnya maka kita melihat bahwa misalnya jangankan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian di dalam rumah tangga Kristen pun bisa terjadi begitu ya, bisa terjadi. Nah, saya pernah mendengar sharing dari seseorang yang apa itu namanya, orang tuanya adalah seorang pengurus gereja, tetapi waktu saya mendengar bagaimana cara orang tua mendisiplinkan anaknya, saya geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena dia mendisiplinkan anaknya dengan sabuk. Gitu ya, bukan dikasih contoh ini sabuk, bukan ya, bukan ya. Jadi dipukul dengan sabuk begitu ya. Nah, itu apa itu namanya melampaui batas seperti itu. Padahal orang tuanya adalah seorang yang di gereja begitu aktif begitu. Nah, sehingga kita menjadi bertanya-tanya begitu, kok bisa, kok tega ya begitu ya. Kita kan tahu bahwa anak memang perlu disiplin, tapi disiplin harus dikerjakan dengan benar begitu ya, tanpa melakukan kekerasan begitu. Maka kan ada cara-cara yang kita pelajari dalam melakukan kekerasan. Nah, saya kira faktor pertama yang kita bisa kenali waktu kita melihat kekerasan di dalam keluarga Kristen, mungkin salah satu di antara mereka atau dua-duanya belum percaya kepada Tuhan. Kawin secara Kristen tapi belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang harus dideteksi dulu begitu. Nah, baru yang kedua yang harus kita deteksi adalah seperti yang tadi kita katakan, barangkali salah satu pasangan punya problem emosi yang butuh diterapi, disembuhkan. Nah, saya memang mungkin Ibu Santi juga mungkin pernah juga ketemu dengan orang-orang yang dia melakukan kekerasan, gitu. Dia memukul misalnya, tapi setelah itu dia nyesel sekali. Dia selalu bilang, saya itu sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi apa namanya kayak apa ya, hilaf, kayak gelap begitu. Tiba-tiba waktu misalnya ribut, cekcok gitu, tiba-tiba tangannya itu nggak terkendali, dia memukul pasangannya. Tapi setelah itu dia berkata, saya itu nyesel sekali, saya minta maaf, saya apa namanya kehilangan pengendalian diri dan seperti itu. Nah, mungkin Ibu juga mungkin pernah ada orang yang pernah ketemu dengan begitu. Untungnya saya lihatnya itu di film, Pak. Oh, ya. di film ya. Untungnya bukan di situasi nyata. Ya.
Ya saya pernah bertemu seperti keluarga yang demikian, gitu ya, sampai saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu bukan saja melanggar kehendak Tuhan, tapi itu merupakan sebuah tindak kriminal ketika kita melakukan kekerasan fisik terhadap keluarga kita, begitu. Nah, maka saya selalu mengingatkan kepada orang-orang yang seperti itu, karena saya melihat kalau orang ada penyesalan, begitu, dia tidak menikmati itu, ada penyesalan. Nah, itu barangkali memperlihatkan bahwa orang tersebut sebenarnya masih ada harapan. Mungkin ada problem, begitu. Nah, kalau problemnya adalah seperti tadi, dosa merusak emosi dia, dosa merusak sisi-sisi kehidupan dia yang sensitif. Nah, maka yang dibutuhkan adalah sebuah terapi keluarga, tentu secara Kristiani. Nah, yang ketiga, nah ini yang sebenarnya yang saya agak sedikit khawatirkan ketika kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, ada kelainan jiwa, begitu. Nah, kelainan jiwa ini artinya apa? Orang itu nggak menyesal, dia menikmati. Nah, Ya, seperti ada orang suka menyiksa binatang, betul. senang kalau binatang itu menderita. Dan waktu dia misalnya memukul pasangan, memukul anak, itu ada sesuatu yang dia nikmati. Nah, itu udah campuran antara sakit jiwa dan juga dengan dosa, gitu ya, dosa yang bercampur dengan kondisi kejiwaan yang rusak. Nah, untuk case seperti ini tentu pengobatannya lebih berat lagi, begitu ya. Pengobatannya harus lebih holistik, baik secara spiritual, kejiwaan, nah itu semua harus ditangani, begitu. Termasuk keluarganya juga harus diterapi, karena kekerasan dalam rumah tangga selalu membawa dampak, begitu. Ya, begitu kurang lebih, Bu Sandra, Pak Esa. Menarik juga ya perbincangan kita seputar kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita diskusi mungkin akan banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, begitu. Tapi waktu kita terbatas nih, Pak Chandra, Kak Santi ya. Nanti kita lanjutkan mungkin di Kompas Iman yang akan datang. Tetap setia bersama dengan kami untuk mengikuti isu-isu kekristenan ya. Di GKIM, YouTube channel GKIM Hosana. Kita jumpa lagi, saya Ezer. Dan saya Santi Saragi. Dan juga narasumber kita, saya Pendeta Chandra Gunawan. Undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai ketemu. Sampai ketemu.